Guys, jadi aku mau langsung masuk aja di materi yang mungkin teman-teman tahu. Kalau misalnya di sini tuh aku mau menyampaikan bagaimana sih cara hidup sempurna menurut aku, definisi hidup sempurna menurut aku. Kalau buat teman-teman mungkin ya, sempurna itu mungkin udah harus punya rumah mewah, mobil mewah dan lain sebagainya. Kalau menurut aku kunci sempurna itu sebenarnya terletak di bagaimana cara kita bersyukur. Mungkin terdengar simple, tapi kalau misalnya kita kulik, kita review lagi, bersyukur itu sebenarnya apa sih? Dan kenapa bisa dibilang hidup sempurna, padahal cuma dengan bersyukur aja. Nah, menurut aku bersyukur itu luas banget. Karena dengan kita bersyukur, kita bisa tahu diri, kita bisa mawas diri, kita bisa sadar diri apa yang kita terima, apa yang kita dapati. Jadi kalau misalnya teman-teman udah bisa bersyukur nih, kayak hari ini bersyukur dengan apa yang kita miliki. Hari ini aku bersyukur karena aku masih bisa makan, aku masih bisa sholat, aku masih bisa tertawa. Nah itu menurut aku udah hidup sempurna. Apalagi kalau misalnya kita membiasakan dari hal kecil sampai akhirnya semua sisi hidup kita syukuri, itu definisi yang sempurna menurut aku. Kayak gitu. Sebenarnya kalau mau dikulik banyak banget sih, banyak banget. Kalau misalnya kita mau jabarin nih bersyukur ini tuh luas banget lewat kita kayak ini sekarang nih, alhamdulillah aku udah punya anak, aku udah punya istri, dan alhamdulillah anak istriku sehat, orang tuaku sehat. Jadi setelah menikah aku juga udah punya 2 keluarga ya, keluarga dari istri, keluarga dari aku, kita bersatu. Tapi dengan hal itu tuh malah bikin aku makin bersyukur. Karena apa? Karena satu, makin rame walaupun PPKM, kita kalau misalnya kumpul keluarga di rumah aja tuh udah rame gitu kan. Yang kedua, aku jadi bisa belajar nih, karena kayak aku sama Dinda ini kan punya kebiasaan yang berbeda nih. Jadi aku dulu dilahirkan dengan keluarga dengan latar belakang berbeda, begitupun istriku. Tetapi dari kita menikah, kita bertemu dan mau ada rasa bersyukur, kita bisa belajar. Oh ternyata yang aku anggap selalu salah, yang aku anggap selalu benar, belum tentu di mata orang lain itu benar, dan begitu pun sebaliknya. Kayak gitu. Jadi ingat live Ray dulu ya. Aduh, aku dulu sering banget live, tapi sekarang setelah punya anak aku ya udah jarang sih, karena ngurusin anak aja udah. Bahagia seterusnya, iya dong, harus bahagia. Karena kalau misalnya mindset kita bahagia, otomatis apa yang kita jalani di hidup ini bakal bahagia terus. Yang penting kita harus menurunkan standar bahagia kita dulu nih. Jangan kita berpikir bahagia itu ketika kita punya apa, tetapi ketika kita memiliki apa gitu loh. Nah, memiliki apa itu bagaimana cara kita melihat itu? Kita berkaca apa yang sudah kita miliki, kita terima dulu apa yang ada dalam diri kita, dan bukan cuma sampai situ. Kalau misalnya kita mau lebih bahagia lagi, kita koreksi diri kita, kira-kira apa yang perlu kita rubah. Karena menurut aku orang yang beruntung itu adalah ketika dia bisa merubah hidupnya menjadi lebih baik dari versi dia yang sebelumnya. Bukan harus menjadi orang lain ya, tetapi menjadi dirinya, tetapi lebih baik dari versi sebelumnya. Gitu. Nyanyi Sabi. Nyanyi lagu apa nih kira-kira? Kita santai ya di sini ya, kita santai karena aku juga udah lama nggak live, jadi mungkin rada-rada kaku gimana gitu. Oke, request aja lagu-lagunya, ntar aku baca. Ayo, lagu apa kira-kira? Sempurnakan hariku. Kapan mulai syuting? Entar dari atas dulu ya. Bahagia seterusnya. Amin, amin ya Allah, amin. Semoga doa-doa baik kalian berbalik ke kalian juga, mendarat ke kalian. Kapan mulai syuting lagi? Aku insya Allah mulai syuting lagi bulan depan. Ini udah tanggal berapa sih ini? Wah, tanggal 23. Aku mulai syuting lagi tanggal 15 bulan depan, tapi kalau jadi bulan depan itu di awal bulan aku udah mulai reading sama Dinda, jadi mungkin bakal sedikit berjarak dengan bayi, bakal ninggalin bayi di rumah, tapi nggak apa-apa, kita lakukan semua demi bayi, demi anak. Terus apa lagi nih? Nyanyi, iya, oke. Sempurnakan hariku.
Oh iya, aku mau nyanyiin lagu aku buat Syaka ya. Tapi refnya aja. Engkau sempurnakan hariku, hadirmu buatku percaya. Sebuah cinta tulus yang terikat antara aku dan kamu. Aku telah siap menjagamu, takkan ku buatmu bersedih. Akulah pahlawan dalam hidupmu, dan engkaulah bahagiaku, dan engkaulah pelitaku. Ya, itu lagu aku buat anak. Jadi ini sekalian ngobrol ya, lagu buat anak. Aku tuh dulu karena emang basicnya aku nyanyi sebelumnya, aku tuh pengen nyiptain karya yang emang motivasiku nggak jauh-jauh dari keluarga. Akhirnya aku nyanyi, bikin waktu pas nikah bikin lagu Sepertiga Malam, itu buat istri tercinta, dan setelah itu aku bikin lagu juga sama teman di Jogja, kita jamming bareng, lagu buat anak Sempurnakan Hariku. Itu lagu bener-bener bikin apa ya, kalau misalnya kalian tuh terbiasa nyanyi pakai hati, di saat kalau misalnya lagi recording di studio, kalian bakal ngerasain feel-nya tuh masuk banget. Setiap kata demi kata tuh ada artinya. Jadi bukan cuman kayak engkau sempurnakan hariku, hadirmu buatku bahagia. Enggak cuman kayak gitu, tapi kayak ya aku berusaha masukin feel dalam situ. Aku kalau misalnya mau nyanyi pun aku kadang merem karena aku ya bener-bener hadirin anakku dalam lagu itu kayak gitu loh. Ya begitulah. Roman Picisan. Hal hebat. Nah, hal hebat nih kemarin aku live hal hebat, apa aku nyanyi di Instagram terus di repost sama penyanyinya. Nih aku mau tanya kalian dulu nih, mending kalau tadi kan aku udah kasih tahu kalian hidup bahagia menurut aku. Sekarang aku mau nanya kalian, kalau menurut kalian hidup bahagia itu seperti apa? Aku mau tanya satu persatu, nanti aku bacain satu persatu. Coba, karena balik lagi setiap orang tuh beda-beda, standar bahagia orang tuh beda-beda. Tadi tuh aku cuman berusaha nyampein apa yang menurut aku aja, tapi kalau misalnya kayak teman-teman mau kasih tahu bahagia menurut kalian tuh seperti apa, boleh juga, karena bisa jadi bahan apa ya, bahan aku untuk nambah wawasan, nambah ilmu, melihat dari sudut pandang yang lain, perspektif yang berbeda. Coba. Oh, dapat gift. Aku sambil baca-baca ini ya. Dapat gift. Irma Widya Stuti, hidup bahagia adalah saling mengerti, saling memberi, dan saling menerima. Setuju. Nanti itu aku bakal bahas banget lagi di live berikutnya, karena aku bakal bahas tentang bagaimana cara kita biar hidup long lasting ya. Menurut aku, balik lagi. Jadi biar bagaimana hubungan bisa panjang sama pasangan. Kayak gitu. Tiap hari bisa bersyukur, menerima dengan ikhlas, apapun yang terjadi sama kita setiap harinya, dan bikin aku bahagia kok. Sah bikin aku bahagia. Maksudnya tiap hari bersyukur, menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi sama kita setiap harinya. Udah mungkin ya, udah bikin aku bahagia. Iya dong. Hal simple tuh kan, bersyukur, menerima dengan ikhlas, itu udah bikin dia bahagia. Iya simple sih, nggak usah ribet-ribet. Nanti kalau misalnya terlalu tinggi standar bahagia kita, kapan kita bisa bahagia gitu kan? Hidup bahagia saat kita selalu bersyukur dengan segala kenikmatan yang Allah berikan untuk kita. Exactly. Hesti, bahagia itu mau menerima dan menikmati apa di hidupnya. Setuju. Arafa Asalwa Abdul, hidup bahagia itu bisa selalu bareng suami dan anak dengan keadaan sehat di rumah yang sangat nyaman dan selalu mendekati diri. Mendekati diri dengan apa nih? Dengan yang kuasa tentunya ya. Dari Intan Ashifa, hidup bahagia itu ketika mau bersyukur, ketika kita bersyukur pasti kita bahagia. Iya, kurang lebih kayak gitu. Dibalik-balik aja kan ya. Kalau dari
hidup di mana kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki tanpa ada rasa iri hati dengan orang lain. Miliki karena rezeki Allah yang sudah mengatur dengan begitu hebatnya buat manusia. Setuju, aku setuju banget soal rezeki itu nggak pernah ketukar. Jadi ya untuk bikin hidup lebih nyaman ya, mindset lebih sehat. Ketika kita misalnya nih ada kabar baik yang datang, ini salah satu yang bikin aku bahagia ya. Kabar baik datang, misalnya banget nih, ada kabar, ada kerjaan dengan nilai lumayan lah ya, nilainya lumayan, dikasih kabar sama manajerku, Ren nanti ada kerjaan ini tapi ya kita lagi coba atur, kayaknya kita bakal deal karena mereka kayaknya suka dengan style aku, dengan sosial media aku. Akhirnya udah kan, 3 hari kemudian dikabarin batal. Aku selalu bilang ke istriku, ke lingkunganku kalau misalnya kita tuh bersyukur bukan cuma apa yang terjadi. Misalnya bukan berarti job itu jadi baru kita harus bersyukur. Enggak. Kita harus bersyukur dari kabar bahagia itu. Karena dengan manajerku hubungin aku secara irilnya, manajerku hubungin aku ngasih tahu kalau misalnya aku dapat kerjaan dengan nominal yang memuaskan, itu kan saraf-saraf aku semua di badanku tuh udah bahagia. Akhirnya secara nggak langsung peredaran darahku lancar, hidupku jadi kayak berasa lebih lebih tenang karena emang dapat kabar baik. Gimana sih kalau misalnya kalian dapat kabar baik kayak gitu kan? Dan itu udah bisa bikin kita makin sehat, makin hidup panjang. Walaupun sebenarnya jobnya nggak jadi, tapi kabar bahagianya itu udah sampai ke kita. Itu tuh harus disyukuri karena bisa kita bersyukur, nikmatnya bakal ditambah lagi sama Allah. Tapi kalau misalnya kita nggak bersyukur, jadi nikmatnya bakal dipotong sama Allah. Hidup bahagia itu bisa selalu bareng suami dan anak. Tadi udah ya. Anita, bahagia dalam hidup di mana kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki tanpa ada rasa iri hati dengan orang lain karena rezeki Allah. Yang tadi udah. Putri, sebenarnya bahagia menurut aku tuh ketika kita bisa membahagiakan orang tua kita, tapi saat ini masih mencapai cita-cita orang tua. Tapi saat ini masih mencapai cita-cita orang tua. Mungkin buat teman-teman yang masih sekolah ya, kalau aku ngelihatnya ini sekedar saran aja. Kalau aku ngelihat banyak anak-anak di luar sana yang terlalu obsesi untuk membahagiakan orang tuanya tanpa mengetahui tujuannya gitu loh. Iya, kenapa aku bilang begitu? Sebenarnya semua anak itu pasti pengen orang tuanya bahagia, tetapi anak itu selalu mengklasifikasi kalau bahagia itu ketika dia bisa bawa jalan-jalan orang tuanya, ketika dia bisa ngasih sesuatu ke orang tuanya, ketika dia bisa mungkin ngasih duit tiap bulan kayak gitu kan. Sementara ya oke, aku tidak bilang kalau itu tidak membahagiakan, tetapi kalian terlalu melihat jauh gitu loh. Kalau aku sih bilang hidup realistis aja, kita lihat apa yang depan mata kita. Di saat orang tua kita suruh sekolah, kita sekolah, itu udah bikin dia bahagia. Ketika kita kuliah, kita menyelesaikan kuliah kita, itu udah bisa bikin dia bahagia. Ketika dia bilang sesuatu ke kita nggak ngebantah, itu udah bisa bikin dia bahagia. Jadi jangan sampai kita mau mencapai bahagia yang di ujung ini nih, bahagia soal kasih dia duit, kasih rumah, kasih jalan-jalan, tapi kita merusak kebahagiaan dia yang sebenarnya kebahagiaan itu kebahagiaan lebih real. Ya mungkin banyak teman-teman yang juga ngerasain, karena kenapa aku bilang kayak gini, aku juga pernah ngelewatin masa-masa itu, jadi aku berani ngomong gitu. Ya jangan terlalu fokus dengan yang terlalu jauh di depan mata aja. Kita nggak pernah tahu ya, misalnya ada anak nih, dia pengen banget ngasih orang tua dia yang terbaik. Akhirnya dia kuliahnya jadi uring-uringan karena dia memaksakan untuk, oke aku harus kerja dan lain sebagainya kayak gitu. Sementara orang tuanya itu cuma berharap satu, kuliahnya selesai. Dia punya alasan lain juga, dia pikir biar dengan dia kerja, dia bisa cepat dapat dapat pemasukan, akhirnya dia bisa beliin sesuatu ke orang tuanya. Itu nggak apa-apa selagi orang tuanya juga setuju ya. Tapi kalau misalnya kita terlalu ngumpulin sesuatu yang besar buat orang tua, ya, sementara kita lalai dengan apa yang diperintah sama orang tua, takutnya malah nanti di saat kita udah punya duit, kita udah punya kendaraan, kita udah punya segalanya buat membagikan orang tua kita udah nggak ada. Ya kan? Jadi mending mulailah hal-hal bahagia itu dari hal-hal yang kecil yang mungkin menurut teman-teman semua, nggak begitu, tuh cuman hal kecil, nggak terlalu berguna. Tapi kalau misalnya kalian bisa melihat hal kecil seberharga itu, pasti kalian ngelihat hal besar bisa makin besar lagi. Kayak gitu sih.
hidup bahagia. Mengatur apa ya? Bahagia, hidup di mana kita bisa bersyukur, sudah mengatur dengan begitu hebatnya buat manusia. Iya, rezeki itu nggak bertukar. Sebenarnya bahagia menurut aku tuh ketika bisa oh ini yang tadi ya, sorry. Hidup bahagia saat lihat SG Koko, Ray, Bunda Dinda, dan Abang Arsya Khalif. Masya Allah. Ingin ketemu Koko. Insya Allah nanti kalau misalnya ada waktu ya kita insya Allah bikin catering gitu, bikin pertemuan di mana misalnya kalau misalnya kayak di Makassar, insya Allah aku sama istri sama anak ke Makassar, kita bisa sharing ya, walaupun sebenarnya aku tuh ilmunya masih apa ya, masih di bawah banget, cuman aku senang berbagi gitu loh. Aku nggak menunggu aku harus pinter banget untuk kasih tahu ke orang, tapi apa yang aku punya yang menurut aku itu baik aku bisa share ke orang, aku udah bersyukur. Baru banget. Enggak, udah mandi tadi. Motor, iya ini kan dekat jendela. Gitu. Coba aku cekin dulu ya. Oke guys, ternyata untuk live tentang definisi bahagia menurut aku tuh udah selesai. Aku baru dikabarin. Dan 10 menit lagi nih aku bakal live 10 menit lagi aku bakal live tentang tips and trick agar hubungan bisa long lasting. Mungkin aku bakal bisa lebih explore ini karena kalau misalnya kayak bahagia itu kan terlalu luas ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak ini tips and trick agar hubungan bisa long lasting, aku bisa langsung ngasih tahu bagaimana tentang aku sama Dinda di rumah. Apalagi kita tuh nggak pacaran, kita ta'aruf dan pacarannya setelah menikah. Jadi banyak hal-hal yang oh ternyata begini, begitu, dan seperti itu. Jadi aku outline live ini dulu, nanti teman-teman langsung bisa join aja di live yang ini nih, yang tips and trick agar hubungan bisa jadi long lasting. Semoga apa yang bisa aku sampaikan tadi itu bisa diterima dengan teman-teman di rumah. Jadi aku harus out live dulu nih. Nah, tapi aku bingung nih bagaimana cara out live-nya.